bisa menggunakan models dan ORM di Laravel itu cukup simple. Kita cukup membuat modelsnya, dimana nanti models ini akan mencerminkan tabel kita yang ada di database kita. Caranya, kita pergi ke artisan lagi, kita bikin PHP artisan, make model. Modelnya kita kasih nama kontak. Ya, kita nggak pakai S karena Laravel sendiri akan otomatis mencari di database tabel dengan nama contacts gitu. Jadi untuk modelnya sendiri apa ya, usahakan namanya itu sama dengan si tabel kita yang plural. Kemudian modelnya ini singular. Sebenarnya walaupun namanya beda, kita bisa nanti bisa mapping, kita bisa kasih tahu sama modelnya bahwasanya nanti lu bakal pakai tabel ini, tapi itu menambahkan step sendiri supaya lebih gampang, kita samakan saja. Kita bikin model kontak. Nah, ketika sudah bikin, nah kita akan mengkonfig model ini supaya bisa nanti filenya akan masuk ke ini ya, ke folder app, kemudian folder models dan kontak ya, ini sudah ada. Nah, uh, kita akan apa ya, mencerminkan atau menyamakan field yang boleh diisi sama si model ini dengan si yang ada, kolom yang ada di tabel kita. Caranya cukup simpel, teman, cukup tulis protected ya, protected. Nah, dia ada dua tipe, teman-teman bisa pakai guarded ya, nanti ini bisa dikosongkan saja guard, atau teman-teman bisa pakai fillable. Nah, saya lebih prefer menggunakan fillable karena menurut beberapa artikel yang saya baca di komunitas Laravel itu, memang fillable ini lebih aman untuk pengelolaan database kita. Nah, kita kan punya dua tabel utama ya. Kalau kita pergi ke folder database, kemudian kita pergi ke migration, kita buka migration kontak kita. Nah, kita kan punya dua tabel utama yang diisi sama user kita. Ada dua kolom utama. Yang pertama ada kolom name sama kolom message. Nah, kolom ID ini kan udah otomatis, dan kolom timestamp sendiri juga udah otomatis. Jadi kita nggak perlu berurusan sama timestamp lagi. Nah, caranya teman-teman bikin variable protected fillable, kemudian dia ini tipe variabelnya ini array, kemudian isi arraynya itu string, dimana stringnya ini nama kolom dari tabel yang ada di dalam tabel kontak. Berarti dia itu punya name, kemudian dia juga punya message. Jangan lupa titik koma. Alright, nah jika sudah, ya sebenarnya udah selesai. Membuat modelnya udah selesai. Cara penggunaannya, teman-teman cukup panggil di controller, misalnya di controller kontak kita. Nah, sekarang kita nggak akan pakai kita nggak akan pakai query builder ini lagi. Kita cukup komentar saja sekarang. Sekarang kita tinggal panggil si kontak ini ya. Teman-teman bisa use dulu di atas ini. Use app models, kemudian kontak ya. Jangan lupa titik koma. Kemudian di sini teman-teman cukup panggil kontak. Nah, dia itu ada static functionnya. Teman-teman mau apa? Kita mau nyimpen data, berarti kita pakai create. Jangan created, itu apa ya, itu kalau nggak salah sih created itu dia tuh kayak fallback function. Yang kita perlu itu create, kemudian kita perlu fungsi create, titik koma dulu. Nah, si fungsi create ini itu menerima parameter array seperti di ini di query builder. Nah, bisa kita parsing arraynya, kemudian arraynya ini sama key of value juga. Pertama itu name, terus kita panggil variable name, kemudian si message, kemudian kita isi dengan variable message. Message. Nah, sekarang kalau misalnya kita insert lagi data kita, itu seharusnya sama ya hasilnya. Kita coba lagi, Budi, saya copy dari sini saja karena saya malas nulis. Paste, tempel, submit, dan oke, sudah masuk ya yang dari Budi kedua. Kita coba lagi.
Oke, submit dan oke. Nama tak boleh besar dari 4. Submit dan masuk. Nah, kalau gini kan ya penulisannya kan nggak ada bedanya ya sama query builder. Memang beberapa, kalau query builder cuman perlu 1 2 3 4 dan 1 2 3 4, tidak ada perbedaan gitu ya. Apa keuntungan kita pakai model? Nah, keuntungan kita pakai model, kita itu bisa nulis seperti ini. Kita bisa langsung, ini kita bisa hapus. Dan di sini daripada kita parsing array, kita cukup tulis seperti ini, request all. Nah, oke. Nah, jika sudah seperti ini, nanti itu dia udah otomatis seperti kemarin kan kita sudah coba diagram si request all. Nah, ini dia itu kan isinya itu array dari key value. Nah, kita cukup tuliskan seperti ini saja. Nanti si modelnya udah otomatis tahu, oh ini ada key yang name, karena kita kan udah definisikan di awal tadi di sini. Ada key name, oh datanya name, nanti kita langsung masukin. Terus ada key yang message, datanya apa, masukin. Jadi sekarang kalau misalnya kita tes lagi, soalnya kita sini 1 2 3 4, sini kita kasih message panjang lah pokoknya. Oke, submit dan dia otomatis masuk juga gitu. Terus apa yang terjadi kalau misalnya kita hapus si ini protected field labelnya? Nanti dia akan komplain. Dia nggak tahu nih kalau mana aja yang boleh diisi sama si modelnya. Ya, kita coba kotak lagi. Ups, ini terlalu panjang, nggak bisa. Kita submit dan dia komplain. Ya ini nggak bisa, kita nggak tahu si model kontak ini, Laravel yang ngomong, kita nggak tahu si model kontaknya ini boleh ngisi kolom yang mana aja di tabel contacts gitu. Oke, maka itu kita pakai si field-label atau guarded tadi, mass assignment namanya. Jangan terlalu diambil pusing dulu ya, karena ini memang ini sekedar introduction saja untuk pengantar kita memahami Laravel lebih dalam lagi. Nah, berarti sekarang kita bisa refactor juga yang di sini. Instead daripada kita nulis banyak seperti ini, kita cukup ini komentar dulu. Nanti kalau melalui ORM sama modelnya, kita panggil saja kelasnya kontak, kemudian kita mau apa? Mau ambil semua datanya. Kita pakai all. Udah dapat. Sekarang kalau kita refresh tuh ya datanya udah dapat. Datanya udah dapat, udah otomatis. Misalnya kita tambahin lagi. Ya, udah otomatis. Oke. Cukup mudah ya pakai model dan ORM. Oke. Sebenarnya untuk apa ya, mendevelop sebuah website dengan Laravel, teman-teman sudah cukup bisa sih sebenarnya, karena memang ini proses-proses yang memang harus basic-basic yang harus kita kuasai untuk mendevelop website dari Laravel. Yang pertama itu kemarin ada routing. Setelah routing kan ada si views, ini viewsnya, kemudian kita punya controllers, dan kita punya si migration, query builder, sama ORM dan models ini. Terus apa selanjutnya jika teman-teman sudah belajar sampai sini? Nah, selanjutnya itu nanti kita akan studi kasus. Nah, studi kasus kita ini kita akan coba sama-sama buat sebuah sistem untuk support tiket system. Nah, di mana nanti secara umum prosesnya ini nanti ada klien yang komplain ke provider atau penyedia jasanya, atau apa yang jasa yang dia pakai. Kemudian nanti akan terjadi percakapan di sana ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa pernah bikin open ticket support system gitu di bank atau di apa, nah itu nanti kita akan bikin hampir mirip seperti itu. Atau teman-teman kalau misalnya teman-teman tahu, itu hampir mirip kayak Zendesk. Alright, oke teman-teman semua, jangan ambil pusing. Stay healthy, see you next time, and bye.